Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yunina Sinta. Pada kali ini, video aku kali ini nih ya, aku mau kasih ke kalian semua. Wih, saking semangatnya nih ya. Untuk kasih tryout 1 SKB CPNS Guru SD lanjutan yang video yang lalu ya. Sekarang aku mau ngebahas soal 26 sampai rahasia dong. Penasaran kan? Yuk langsung cek aja. Untuk penjelasanku di sini bersama aku Yunina Resmi Prananta, kalian bisa WhatsApp Japri di 082227977086 or di Instagram, follow Instagram @princessyunina, dan juga perusahaan untuk developer learning digitalku adalah smartups_cpns. Di Facebookku adalah Yunina Management. Oke teman-teman semua, udah semakin semangat membara nih ya untuk belajar. Oke deh. Kita akan mulai untuk nomor lanjutan di nomor 26 ya. Oke. Ini nomor 26, pertanyaannya adalah tentang bahasa Indonesia ya. Ingat, kalau ada bahasa Indonesia yang soal panjang kayak gini nih, aku kasih tips buat teman-teman semua. Oh iya, yang belum subscribe, klik subscribe dulu ya dan aktifin notifikasi tombol loncengnya biar kalau aku unggah video baru di channel YouTubeku, maka kalian dapetin notifikasi. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk bisa menuju ke channel YouTubeku gitu ya. Oke, thank you banget. Nah, di nomor 26 ini adalah soal bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau bahas soal bahasa Indonesia nih banyak banget yang kendala karena soalnya panjang dan waktunya terlalu mepet, ya kan? Nah, jadi gini nih teman-teman, kalau kalian menjumpai soal panjang kayak gini, yang pertama dilakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini kan soalnya panjang ya, jadi teknik yang pertama adalah ini yang dibaca ininya dulu. Ide pokok paragraf tersebut adalah, nah kalau kalian sudah ngebaca, kan kita udah dapat nih cluenya ide pokok. Nah, kita langsung menuju ke poin 1, 2, 3, 4, 5. Tapi cara ngebacanya itu kayak baca skimming gitu loh teman-teman. Baca skimming itu kita cepet tetapi di dalam aku contohin ya, kita ambil pokok-pokok yang penting aja. Kemudian yang pertama, 1, masih banyak guru yang belum mengetahui adanya buku pelajaran digital. Nah, guru belum mengetahui pelajaran digital kan. 2, padahal Kementerian Pendidikan Nasional sudah menyiapkan 49 judul buku digital kecil di internet. Nah, bacanya cepet kayak aku tadi karena kita kan kejar timer nih, waktu nih, nggak bisa terus pelan-pelan gitu kan. Maka ini aku peranin jadi kalian yang mau tes nih ya. Padahal Kementerian Pendidikan Nasional sudah menyiapkan 49 judul buku. Karena itu pada awal tahun ajaran sekarang kemungkinan kecil sekolah menggunakan buku digital. Walaupun program tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan murid, orang tua belum sepenuhnya memahami cara memperolehnya. 5, di samping itu banyak guru mengenal. Nah, ciri yang namanya ide pokok itu ada di kalimat utama. Ya, ciri ide pokok itu ada di kalimat utama. Kalian sudah baca ya dan udah cari poin-poinnya ya. Nah, ide pokoknya A, 49 judul buku digital. B, buku pelajaran digital di internet. C, kemungkinan penggunaan buku digital. D, keuntungan program buku digital. E, pengetahuan guru tentang buku. Oke, kita akan lihat untuk jawabannya ya teman-teman. Ide pokok atau gagasan utama itu adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Cluenya itu adalah topik. Ide pokok biasanya diungkapkan dalam kalimat utama. Ingat, kalau tadi aku udah dapat kalimat utamanya, berarti ide pokok itu ada di kalimat utama. Dan ide pokok itu dijelaskan oleh kalimat penjelas dan bersifat khusus. Dari paragraf tersebut hampir setiap kalimat membicarakan tentang buku digital kan? Baik kalimat 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Oleh karena itu ide pokoknya adalah tentang buku digital di internet atau B. Bener gak ya kita lihat? Nah, iya, karena di sini tuh semua ngebahas tentang buku pelajaran digital. Kalau kita lihat nih sepintas untuk soal bahasa Indonesia, di depan kan buku digital nih, yang lain 2, 3, 4, 5 ini adalah penjelas. Karena ide pokok ada di dalam kalimat utama. Paham kan teman-teman? Iya, jadi 26 jawabannya adalah B. Kita menuju ke soal nomor 27. Panjang lagi nih. Nah, yang pertama yang harus kita baca adalah ininya dulu. Ide pokok paragraf tersebut. Kalau sudah dapat ide pokoknya langsung kita baca ya. 1.
Perjalanan penyelamatan lingkungan sangat panjang sejak di Stockholm tahun 1972 sampai dengan konferensi PBB mengenai perubahan iklim di Bali akhir 2007. Agar semua itu tidak hanya menjadi celoteh belaka, perayaan Hari Bumi seharusnya bukan hanya melestarikan tradisi, melainkan juga pembaharuan komitmen. 3. Seperti pernah diucapkan Presiden Palau Tomi E. Remengesau, jika ingin merespon perubahan iklim, gaya hidup harus berubah. 4. Siapkah kita untuk mengubah gaya hidup? Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Perjalanan penyelamatan lingkungan hidup. B. Perubahan gaya hidup. C. Perubahan iklim di Bali akhir tahun 2007. D. Penyelamatan lingkungan hidup tahun 2007. E. Perayaan Hari Bumi tahun 2007. Kita akan lihat nomor 27. Sesuai tadi aku udah ngejelasin, ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu biasanya, oke ya guys, ide pokok itu biasanya diungkapkan dengan, di sini ya, ide pokok biasanya diungkapkan dalam kalimat utama. Nah, jadi teman-teman, nah, jadi di sini ada ide pokok biasanya diungkapkan dalam kalimat utama ya. Jadi dijelaskan ada kalimat penjelas bersifat khusus kayak yang tadi ya. Nah, ide pokok di paragraf tersebut dalam kalimat utama nomor 1 dikarenakan kalimat setelahnya merupakan kalimat yang bersifat khusus ya. Misalnya ada di kalimat nomor 2 nih ya. Oke. Nah, ada di kalimat nomor 2 nih. Oke, aku tekan tombol ini dulu ya guys, sorry. Nah, ada di kalimat nomor 2 terdapat kata agar semua itu ya. Kata tersebut menuju pada perjalanan tentang penyelamatan lingkungan hidup. Jadi jawabannya adalah A. Paham ya teman-teman semua ya? Oke, semakin lebih paham nih ya. Kita menuju ke nomor 28. Biasa, jawab pertanyaannya dulu. Paragraf di atas termasuk paragraf A. Deduktif, B. Induktif, C. Persuasif, D. Deduktif, induktif, E. Deskripsi. Kita baca, kita cari poin-poin pentingnya. Oke. Setiap orang tua tentunya berharap anaknya kelak menjadi orang sukses. Oke, kita udah dapat ya. Di sini adalah setiap orang tua pengen anaknya kelak menjadi orang sukses. Indikator kesuksesan biasanya dilihat dari pekerjaan. Itulah mengapa banyak orang tua yang berbondong-bondong mengirim anaknya ke sekolah favorit. Ya, agar nantinya sang anak dapat bersaing di dunia kerja. Pendidikan yang tepat bagi anak sebenarnya tidak harus selalu mengirimkan ke favorit, melainkan dengan cara mengarahkan bakat minatnya, gitu ya. Oleh karena itu, seorang orang tua sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan pekerjaan apa yang disesuaikan dengan anak. Ingat, deduktif, induktif, dan sebagainya. Kita lihat penjelasannya ya. Oke, sorry. 28. Paragraf induktif itu apa sih Kak Yunina? Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi kalau induktif itu kalimat utamanya di akhir ya. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat penjelas dulu, baru kemudian bukti ya, kemudian disimpulkan. Untuk ciri paragraf induktif itu adalah diawali penjelasan khusus, digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kalimat utama terletak di akhir, ingat kalimat utama di akhir kalau induktif. Polanya khusus umum, jadi dalam paragraf di atas, kalimat pertama sampai ketiga itu adalah khusus untuk menjelaskan pentingnya orang tua. Jadi jawaban yang tepat adalah B, paragraf induktif. Nah, nih ya, oleh karena itu orang tua sebenarnya, nah ini adalah intinya, jadi ada di kalimat utama, ada di akhir gitu ya. Kalau deduktif kalimat utamanya ada di awal gitu ya teman-teman. Kita menuju untuk tryout yang ke nomor 29. Wah, panjang lagi nih teman-teman. Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf terletak pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Oke. 1. Kisah pembuatan film biasanya melewati proses yang panjang dan rumit. 2. Ide membuat film dan cerita datang dari Castle Production yang bergerak di bidang film animasi sangat bermanfaat. 3. Castle cukup berhasil bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjaring siswa SMK yang memiliki kemampuan untuk menggambar. 4. Dari seleksi gambar animasi kiriman siswa, Castle memilih 50 siswa SMK.
3 di antaranya perempuan, memiliki pelatihan menggambar animasi lalu memproduksi film animasi. 5. Untuk keperluan itu, Castle mengarahkan animator profesional seperti Boy Wahyudi dan Doni Mursito untuk mengajar mereka. Kalimat utamanya ada di mana? Nah, kita akan menuju ke jawabannya ya. Kalimat utama itu apa sih Kak Yunina? Kalimat utama itu adalah salah satu pembangun paragraf dalam bahasa Indonesia. Jadi paragraf dapat diartikan sebagai sekelompok kalimat yang memiliki inti yang sama. Untuk dapat membangun sebuah paragraf itu diperlukan sebuah kalimat utama, setidaknya satu kalimat penjelas lah ya. Pertanyaannya, yang berupa kalimat utama menggunakan jenis paragraf deduktif ya. Deduktif itu jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian menjurus ke hal-hal yang khusus. Jadi pada paragraf deduktif itu kalimat utamanya di awal ya. Kalau induktif tadi kalimat utamanya di akhir. Ciri paragraf deduktif itu kalimat utama ada di awal. Polanya umum khusus khusus khusus. Kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Jadi jawabannya adalah A, nomor 1. Jadi ini adalah kalimat utamanya. Yang lain adalah penjelas. Nomor 30, kalimat di bawah ini merupakan contoh kalimat baku kecuali. Yang ditanyakan kecuali ya. A. Dalam pertemuan itu kita akan membicarakan masalah yang terjadi kemarin. B. Akan kita diskusikan lagi masalah ini besok. C. Mereka akan bicarakan lagi masalah itu. D. Setiap murid harus dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Mari kita memulai diskusi ini. Ya, nomor 30 di dalam. Nomor 30, kalimat baku mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku atau yang telah ditetapkan. Untuk melihat kalimat apakah yang merupakan kalimat baku dapat ditinjau. Kata yang digunakan adalah kata baku. Susunan pola kalimat teratur, tidak ada pemborosan kata, penggunaan kata pada tempatnya, dan berdasarkan keempat hal tersebut maka kalimat yang tidak baku dari kelima opsi itu adalah mereka akan bicarakan lagi masalah itu. Jadi itu nggak baku ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Mereka akan bicarakan lagi masalah itu nggak baku. Oke, ngomong-ngomong tentang soal yang panjang memang kita harus penuh dengan strategi ya. Termasuk tadi aku udah kasih strategi untuk teman-teman semuanya. Nah ini kita menghadapi ke nomor 31 juga sama. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Tema yang tersirat dari penggalan drama di atas adalah di sini Romeo. Petunjuk cinta yang goib telah mempersatukan aku ke hadapanmu. Dan untuk cinta yang kudapatkan akan kutaruhkan segalanya. Tapi aku seorang Montague, Juliet. Dan aku seorang Capulet. Mengapa kita punya nama? Biarlah aku menjadi bukan Capulet. Dan kau bukan Montague, Romeo. Nah, temanya tentang apa nih? A. Kepercayaan. B. Persahabatan. C. Permusuhan. D. Percintaan. E. Pertentangan keluarga. Nah, tema itu adalah keseluruhan dari cerita ya teman-teman. Nah, jadi yang dibuat dalam tema itu adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Dapat dikatakan kalau tema itu akar pada suatu drama. Dengan pertolakan dari tema, unsur-unsur intrinsik drama dikembangkan dan dikarang sedemikian rupa mengikuti tema yang telah ditentukan seperti alur, pertokohan, latar, gaya bahasa, judul, dan lainnya. Dari penggalan percakapan tersebut Romeo mengatakan telah mencintai Juliet kan? Akan tetapi Romeo dari keluarga Montague dan Juliet berharap cinta mereka tidak terbatas akan nama keluarga. Jadi jawaban yang tepat adalah D, tema percintaan. Wah, semakin mantap nih teman-teman semua ya. Masuk ke nomor 32. Di bawah ini makna kata tulat. Nah, yang belum pernah denger nih ya. A. Menjadi biasa, suka gemar dan sebagainya, sesudah merasai senang, enaknya dan sebagainya. B. Hari sesudah lusa, 3 hari sesudah hari ini, langkat 1. C. Hari sesudah besok, hari yang ketiga sesudah hari ini. D. Hari sebelum hari ini, E. Biasa atau lazim. Oke, kita akan menuju ke pembahasannya. Kata tulat memang jarang diketahui ya maknanya. Untuk dapat menjawabnya maka kamu harus membaca KBBI. Masing-masing pilihan jawaban yang ada bila melihat pada BBI itu mengacu kepada kata-kata tertentu. Pilihan jawaban A itu merupakan makna kata dari tuman dan pilihan jawab C itu lusa. Lalu pilihan jawab D itu makna kata dari kemarin dan pilihan jawab E makna dari kata lumrah.
Sedangkan pilihan jawab B barulah makna kata tulat ya. Jadi perlu kalian tahu di sini bahwa tulat itu hari sesudah lusa. Oke? Nomor 33. Wih, panjang lagi ya. Ingat yang dibaca soalnya dulu. Kata yang berkonotasi positif itu pada nomor berapa? A12, B13, C23, D35, E45 yang berkonotasi positif. 1. Ingat berkonotasi positif loh ya. Oke. Tertangkapnya Nunun Nurbaiti diharapkan bisa menjadi titik terang kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior DGS Bank Indonesia. 2. KPK didesak untuk mengungkap peran aktor lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. 3. Miranda S. Gultom misalnya selaku pihak yang dimenangkan dalam kasus tersebut. 4. Dari Nunun banyak mendapatkan titik gelap karena Nunun merupakan saksi kunci untuk yang lainnya. 5. Para tunawisma dipersilahkan kembali ke daerah asalnya. Oke, ini ya. Anda sudah membaca, kita menuju ke jawabannya. Konotasi itu adalah makna tambahan, yaitu makna di luar makna sebenarnya ya. Atau kita bisa bilang konotasi itu makna kiasan. Dengan kata lain, makna konotasi itu adalah makna kata yang bertautan dengan nilai rasa. Konotasi seringkali digunakan pada karya-karya sastra seperti misalnya puisi, prosa, cerpen ya. Kemudian ada istilah dua ya, konotasi positif dan konotasi negatif ya. Kemudian konotasi positif itu merupakan kiasan yang mengandung makna yang baik ya teman-teman. Kalau konotasi negatif itu maknanya buruk. Dari jawaban itu kalimat 3 dalam kata pihak yang dimenangkan mengandung makna positif. Begitu pula dengan kalimat 5, kembali ke daerah asalnya. Itu adalah merupakan penghalusan dari dibuang atau diusir. Jadi kembali ke daerah asalnya itu artinya kalau yang negatifnya adalah diusir gitu ya. Jadi yang berkonotasi positif itu adalah D. D, 3 dan 5. Ini ya, menangkan kasus dan dipersilahkan kembali ke daerah asalnya. Oke. Nomor 34, di bawah ini yang merupakan majas sinestesia. Ya, majas sinestesia. A. Dengan teliti kakak mengendus setiap mangga dalam keranjang dan memilih yang berbau manis. B. Kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua, artinya keduanya memiliki wajah yang sangat mirip. C. Orang tua memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat artinya bekerja dengan keras. D. Tiap universitas dan perusahaan sekarang diwajibkan menerima difabel. Difabel adalah menggantikan frasa orang cacat. E. Supaya haus cepat hilang, lebih baik minum aqua. Aqua di sini merujuk pada air mineral. Kita akan menuju ke pembahasannya. Teman-teman, majas sinestesia itu apa sih? Majas sinestesia merupakan perubahan makna karena adanya pertukaran tanggapan dua indera yang berbeda. Dari jawaban A merupakan majas sinestesia karena ada kata yang berbau manis. Berbau harusnya menggunakan indera penciuman kan? Kalau manis harusnya indera pengecap. Jadi jawaban B, C, D berurutan adalah majas. Dari B itu adalah asosiasi, C hiperbola, D eufemisme, dan E metonimia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, berbau manis. Berarti ada dua alat indera yang digunakan di sini ya dan berseberangan. Thank you. 35. Nama binatang tokek, cicak, guguk, meong terjadi berdasarkan A. Onomatope atau tiruan bunyi. B. Apelativa nama dalam peristiwa sejarah. C. Bahan yang dibuat. D. Tempat asal benda binatang. Atau E. Apelativa nama penemunya. Ya. Pertanyaan contoh soal nomor 4 menyinggung submateri perubahan makna ya. Bila melihat dari nama binatang ada tokek, cicak, guguk, meong, maka terasa bahwa nama tersebut berasal dari bunyi suaranya kan? Penamaan nama berdasarkan bunyi suara termasuk ke dalam perubahan makna yang disebut, perlu diingat-ingat, apelativa, yaitu makna yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut ialah onomatope atau tiruan bunyi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jawaban yang tepat adalah A. Kita cek ya, onomatope atau tiruan bunyi. Cicak, guguk gitu ya. Oke. Kita menuju ke nomor 36. Berikut ini yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Masih ingat kan ya?
untuk pengamalan Pancasila sila pertama. A. Mengakui memperlakukan manusia sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. B. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. D. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. E. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat martabat manusia, nilai kebenaran keadilan, mengutamakan persatuan kesatuan demi kepentingan bersama. Ingat, sila pertama. Sila pertama Pancasila bunyinya adalah ketuhanan Yang Maha Esa ya teman-teman. Di dalam sila pertama Pancasila mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila juga tidak boleh bertentangan loh dengan ajaran masing-masing agama. Nah, di sini terdapat juga harapan pada sila pertama Pancasila, yaitu dengan kita percaya pada Tuhan, maka kita tidak akan menyakiti saudara sebangsa kita. Hal ini tentunya akan menciptakan kerukunan untuk bangsa kita ya. Dari uraian tersebut, jawaban yang tepat adalah mengakui memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi A ya, jawaban yang tepat adalah A, karena berkaitan dengan ketuhanan. Oke, kita akan menuju ke nomor 37. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengamalan sila ke titik-titik Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Oke. Sila ketiga Pancasila itu adalah persatuan Indonesia ya. Artinya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh, tidak terpecah belah ya. Bersatu itu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, agama yang beda-beda ya. Dengan bersatu kita bisa memiliki salah satu tujuan Indonesia, yaitu untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tapi justru dijadikan alasan untuk bersatu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah sila ketiga ya, ketertiban dunia. Kita menuju nomor 38. Berikut ini yang bukan merupakan anggota Panitia 9. Masih ingatkah? A. Insinyur Soekarno, B. Sultan Hamid II, C. Muhammad Hatta, D. Abi Kusno Cokro Suyoso, E. Agus Salim. Oke, untuk nomor 38, anggota Panitia 9 itu siapa aja sih Kak Yunina? I.R. Soekarno, Mohatta, M.R.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, Muhammad Yamin. Jadi paling tepat jawaban 38 adalah yang bukan Sultan Hamid II. 39. Tujuan dibentuknya panitia kecil yang kemudian dinamakan Panitia 9 adalah tujuannya untuk apa sih? A. Menampung saran dan usul serta konsep dari anggota BPUPKI. B. Mempersiapkan perumusan naskah proklamasi. C. Menyusun strategi mengenai dasar hukum negara Indonesia. D. Menyamakan nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang bangsa Indonesia dengan dasar negara yang akan disusun. Atau E. Mempersiapkan pembentukan PPKI. Ingat, tujuan dibentuknya Panitia 9. Panitia 9 adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI dengan beranggotakan 9 orang ya, yang memiliki tugas merumuskan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 45. Tugasnya A. Menggantikan tugas BPUPKI, mengubah piagam Jakarta, membahas berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia yang muncul pada sidang BPUPKI, dan membahas janji kemerdekaan yang diberikan Jepang kepada Indonesia. Jadi 39 jawaban A. Menampung saran usul untuk konsep dari anggota BPUPKI. Nomor 40. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Berarti cluenya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. A. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. C. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. D. Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Atau E. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan ajaran kepada Tuhan. Ingat cluenya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 40. Adapun perwujudan negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD ya. Tujuannya adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 2.
mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 4. Memajukan kesejahteraan umum. Jadi nomor 40 jawaban yang paling tepat adalah B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Nomor 41. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, tapi juga mengakui kedaulatan lain ya. Salah satunya adalah kedaulatan negara. Pengakuan tentang kedaulatan negara pada, nah, ini ya cluenya ya. A. Pancasila sila ketiga, B. Pancasila sila keempat, C. UUD 1945 pasal 1 ayat 3, D. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, E. Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Oke. Kita menuju ke nomor 41. Ya, menurut pembukaan UUD 45, tujuan daripada negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan tadi sudah ya. 41 secara garis besarnya jawabannya adalah E. Ya, dari dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat disebutkan mengenai dasar dan landasan negara Indonesia itu adalah Pancasila. Melalui pembukaan UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan negara tadi sudah ya, melindungi seluruh warga negara, mengusahakan kesejahteraan, mengutamakan pendidikan, ya, nilai luhur Pancasila. Kemudian di sini mengupayakan perdamaian dunia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Pembukaan UUD 45 alinea 4. 42. Islam masuk ke Indonesia menggunakan beberapa jalur, diantaranya adalah kecuali A. Perdagangan, B. Kebudayaan, C. Pesantren, D. Perkawinan, E. Militerisme. Oke, nomor 42. Ya, jawaban yang tepat adalah E. Islam masuk ke Indonesia dengan jalur non-militerisme. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi dibawa oleh pedagang Gujarat India ya. Selain itu Islam disebarkan juga melalui perkawinan antara pedagang Gujarat dengan pribumi. Juga bisa kebudayaan dan pesantren. Oke, nomor 43. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan karena A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka, B. Penghasil komoditas perdagangan yang penting, C. Banyak disinggahi pedagang dari Asia dan Eropa, D. Runtuhnya kerajaan Malaka ke tangan Portugis, E. Memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan di Arab. Yang mana nih teman-teman, masih ingat ya? Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak ya. Karena letaknya yang sangat strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan. Banyak para pedagang muslim yang singgah di Samudra Pasai, terutama para pedagang Gujarat dan Persia. Jadi jawaban 43 yang tepat adalah A. Letaknya strategis di Selat Malaka. 44. Meningkatnya perdamaian dan stabilitas regional merupakan salah satu isi dari A. Struktur ASEAN, B. Keanggotaan ASEAN, C. Dasar ASEAN, D. Tujuan ASEAN, E. Fungsi ASEAN. Masih ingat ya? Maksud dan tujuan ASEAN. Nah, di sini 44 jawabannya adalah, ini udah aku kasih rangkuman lengkap nih ya. Jawaban yang tepat adalah D di sini. Kenapa? Aku ambil cluenya aja ya. Di sini ada maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN ya teman-teman, untuk menyatukan negara-negara di kawasan Asia ya dengan bentuk kerjasama di bidang ekonomi ya, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan. ASEAN itu dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Jadi di sini maksud tujuannya adalah 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan perdamaian, yang ketiga meningkatkan kerjasama yang aktif, 4. Saling bantu-membantu di bidang sarana latihan profesional administrasi dan teknik, kelima membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif, keenam meningkatkan kualitas iptek, ketujuh memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi regional. Jadi jawaban 44 yang paling tepat adalah D. Tujuan ASEAN itu adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Kita lanjut ke nomor 45 ya. Tryout 45. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara kawasan Asia Tenggara di bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Keamanan, E. Budaya. AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, kalau kita lihat ya, ASEAN Free Trade Area itu adalah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Dikutip dari situs ASEAN, perjanjian AFTA ditandatangani 28 Januari 1992.
Saat itu digelar juga pertemuan tingkat kepala ASEAN ya, keempat di Singapura. Ketika AFTA ditandatangani, anggota ASEAN baru ada 6 aja nih, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Brunei aja. 4 anggota ASEAN lainnya baru meratifikasi AFTA setelah bergabung dengan ASEAN. Nah, AFTA itu tujuannya apa? Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Budaya. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya ya, tentunya di tryout 1 dan sampai nomor 45. Untuk video selanjutnya adalah tentang matematika. Semoga bermanfaat dari aku dan salam sukses selalu. Thanks for watching, like and subscribe, share-nya ya, komentarnya aku tunggu selalu. Salam sukses.